Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdion Cahir Pratama dari jurusan Manajemen KKN 76069 BTL yang berlokasi di Dusun Kemusuk Lor, Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara singkat mengenai memahami digital marketing dan e-commerce secara sederhana. Eh, yang pertama, apa itu sih digital marketing? Menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan tahun 2009, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Menurut Heydrich dan Struggle tahun 2009, digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembor-gemborkan secara langsung, kan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Jadi, secara sederhana dapat dipahami bahwa digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media sosial. Yang bisa sebagai contoh adalah website, email, Instagram, Facebook, dan lain-lain yang memiliki pengaruh sangat besar bagi suatu perkembangan brand tersebut. Selanjutnya adalah manfaat dari digital marketing. Ada beberapa manfaat dari digital marketing. Yang pertama adalah kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan digital marketing atau media digital atau media sosial dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Dengan begitu karena kecepatan penyebaran itu dapat melalui disebarkan dengan cepat tanpa mengalami halangan. Yang kedua adalah kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media sosial, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk ditonton, berapa banyak produk ditonton, berapa banyak orang yang menonton, dan berapa persen penjualan dari setiap iklan dan sebagainya. Yang ketiga adalah jangkauan lebih luas. Kelebihan berikutnya adalah jangkauan geografis yang dapat lebih luas. Hal itu karena suatu orang di wilayah lain dapat melihat iklan yang kita paparkan atau iklan yang kita lihatkan. Dengan begitu, kita dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Yang keempat adalah murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Karena kita tidak memerlukan banyak hal yang harus dilakukan dalam pemasaran tradisional. Yang kelima, membangun nama brand dengan baik. Digital marketing akan membantu kita dalam membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya sangat sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum memberi produk. Jadi dengan dunia saat ini yang berada pada industri 4.0 di mana semua sudah serba online dan serba digital, maka dengan begitu kita ketika menggunakan digital marketing akan mempermudah nama brand kita untuk naik dan dengan begitu akan lebih mudah brand kita dikenal dengan baik. Selanjutnya adalah komponen dari digital marketing. Yang pertama adalah website. Website adalah sebuah halaman yang dibuat khusus untuk dilihat semua orang. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen untuk mengetahui bisnis, promosi, dan yang lainnya. Dengan website,
perusahaan adalah media yang mudah digunakan. Yang kedua adalah search engine marketing. Search engine marketing terbagi atas search engine optimization atau SEO dan search engine marketing. SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan SEM berbayar tapi lebih cepat. Jadi search engine marketing atau SEM adalah upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam mesin pencarian. Hal ini dapat dilakukan dengan membayar orang profesional. Yang kedua adalah sosial media marketing. Yang ketiga, nomor ketiga. Yang ketiga adalah sosial media marketing. Sosial media marketing adalah mengedarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter serta Instagram karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu dapat meningkatkan brand perusahaan. Yang keempat adalah online advertising, media promosi melalui internet dengan berbayar. Ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. Online advertising contohnya adalah IG Ads, terus Facebook Ads, dan lainnya. Yang kelima adalah email marketing. Dengan email marketing, kita dapat memberitahukan informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk jasa yang sedang kita tawarkan atau yang terbaru. Yang keenam adalah video marketing. Dengan cara ini, kita dapat menjelaskan tentang brand kita atau produk kita. Setelah menjelaskan cara menggunakan mengambilkan testimoni kepada pelanggan. Yang terakhir adalah online public relation. Online public relation atau IPR adalah kegiatan yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Media internet dimanfaatkan untuk membangun merek atau brand dan memelihara kepercayaan publik. Strategi atau komponen dari public relation adalah membidik situs berita dan komunitas online yang berorientasi khusus. Itu tadi adalah komponen digital marketing. Selanjutnya adalah strategi sosial media marketing. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam strategi sosial media marketing. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Sebelum memasuki hal yang lebih teknis, kita harus menentukan tujuan dalam menggunakan media sosial tersebut. Jika itu untuk promosi atau melayani pelanggan atau mengarahkan pelanggan ke website. Semua hal itu harus dipikirkan sebelum melakukan pemasaran di media sosial. Menurut Alfred Lua di buffer.com, sangat bagus untuk fokus pada satu tujuan, kecuali Bapak Ibu memiliki atau kecuali kita memiliki tim yang dapat dibagi dalam beberapa anggota yang memiliki tujuan berbeda dalam penggunaan sosial. Sebagai contoh, ketika saya mempunyai tim, saya akan memilih beberapa anggota tim saya dan menempatkan sesuai apa yang harus mereka lakukan. Sebagai contoh adalah salah satu anggota melakukan promosi di media sosial, anggota lainnya melakukan pelayanan pelanggan, dan seterusnya. Yang kedua adalah mengenali audiens atau sasaran. Mengetahui siapa audiens dan apa yang ingin mereka lihat di media sosial adalah kunci dari sosial media marketing. Dengan mengenali sasaran, kita dapat menentukan bentuk tindakan apa saja yang cocok untuk melakukan pemasaran di media sosial. Bagi konsumen yang masih bingung akan menentukan audiens, atau bagi kita yang masih bingung menentukan audiens, jangan khawatir. Kita dapat menerapkan konsep dari 5
dan satu hal dari alfabet tua. Yang ketiga adalah menentukan media sosial yang akan digunakan. Setelah mengenali audiens bisnis, langkah selanjutnya adalah menentukan media sosial yang akan kita gunakan. Apakah itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lainnya. Selain itu, kita dapat melakukan riset terlebih dahulu mengenai kesesuaian antara media sosial yang akan kita gunakan dengan sasarannya. Misalnya berdasarkan usia dan jenis kelamin. Sebagai contoh adalah ketika kita menyasar anak muda, maka kita akan lebih menggunakan media sosial yang lebih digemari anak muda saat itu. Sebagai contoh saat ini adalah anak muda sedang heboh tentang TikTok. Kita dapat melakukan strategi atau menentukan media sosial yang digunakan, salah satunya adalah TikTok. Selain itu, kita juga bisa dapat menggunakan Instagram. Berbeda bila kita target sasarannya adalah ketika orang tua atau usia sekitar 40 tahun ke atas. Mereka akan lebih condong menggunakan Facebook. Kita dapat menggunakan media sosial Facebook untuk melakukan tawaran kita. Atau bisa dapat dikombinasikan antara Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Yang keempat adalah menentukan jenis konten yang akan dibagikan. Apabila sudah diketahui media sosial yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah menentukan konten yang akan dibagikan pada audiens atau sasaran kita. Kita dapat menggunakan lebih satu dari media sosial. Jika bentuk konten yang akan dibagikan sesuai dengan sasaran yang ditargetkan, bisa mengenai hiburan, riset, berita, dan lain-lainnya. Kita harus membuat konten tersebut lebih menarik dan berbeda dari yang lainnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah analisis. Adapun tahap terakhir yaitu melakukan analisis terhadap strategi pemasaran yang telah kita lakukan di media sosial, atau lebih mudahnya adalah evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kita dapat menganalisisnya berdasarkan dampak dari konten-konten yang sudah kita buat, seperti jumlah like, respon pada kolom komentar, pertumbuhan jumlah follower, dan juga pembelian atas barang yang kita jual atau jasa yang kita jual. Selanjutnya, setelah melakukan analisis, kita akan melihat pola dari audiens yang telah kita sasar. Sebagai contoh adalah konten seperti apa yang mereka sukai. Ketika kita mengupload di Instagram, mereka lebih condong menyukai konten-konten tentang edukasi terhadap produk yang kita keluarkan. Maka kita akan lebih fokus pada edukasi konten yang akan kita lakukan. Selain itu, melihat jam-jam upload dari konten tersebut, apakah lebih baik upload pada pagi hari, siang hari, atau malam hari. Setelah terbentuk itu, maka kita akan melakukannya secara berulang-ulang. Dan hal tersebut akan membantu dalam strategi sosial media marketing. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang e-commerce. Sebelumnya, pengertian e-commerce secara sederhana dan menurut ahli adalah definisi e-commerce menurut David Hume tahun 1999 adalah satu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, layanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Secara sederhananya, e-commerce dapat diartikan sebagai tempat terjadinya jual dan beli yang dilakukan secara digital tanpa harus bertemu antara penjual dan pembeli secara langsung. Mudahnya adalah kita dapat membeli, seumpama kita membeli HP tanpa harus mengunjungi counter HP. Kita dapat melakukannya dengan cara membeli secara online atau digital tersebut. Manfaat e-commerce bagi perkembangan usaha. Ada beberapa manfaat e-commerce yang dapat membantu bagi perkembangan usaha kita. Ada beberapa ada beberapa manfaat, ada 4 manfaat yang dapat kita raih.
Yang pertama adalah dapat menghemat waktu lebih baik. Dengan kita membuka e-commerce bagi usaha kita, kita dapat menghemat waktu lebih baik. Karena kita dapat melakukannya secara online dan melakukannya dalam satu tempat tanpa harus menggunakan waktu yang lebih banyak. Yang kedua adalah jangkauan yang sangat luas. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi dengan sistem marketing, ketika kita memanfaatkan e-commerce, kita dapat menjangkau pembeli yang lebih luas tanpa harus mengunjungi toko kita. Sebagai contoh, kita dapat menjual produk kita ke luar daerah tanpa pembeli tersebut harus datang ke daerah kita. Yang ketiga adalah e-commerce dapat menghemat modal. Dengan begitu, dengan adanya e-commerce kita dapat menghemat modal. Seperti kita tidak harus mengeluarkan uang untuk membayar sewa tempat penjualan dan lain-lain. Karena kita dapat melakukannya secara online dan melakukannya secara di rumah. Yang terakhir adalah fleksibilitas yang tinggi. Dengan kita menggunakan e-commerce, kita akan memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi tanpa harus terpaku dalam satu aturan yang pasti. Selanjutnya adalah contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Ada beberapa e-commerce yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak e-commerce yang terkenal dan banyak digunakan oleh orang. Bahkan sudah mencapai unicorn dan dekakorn. Yang pertama adalah Tokopedia. Yang kedua adalah Shopee. Ketiga Bukalapak. Keempat Lazada. Yang kelima dan lain-lain seperti Blibli dan lain-lain. Untuk mendaftar e-commerce pun cukup mudah. Cukup mendownload aplikasi di Play Store atau App Store dan mengisi data untuk membuat akun. Dan ketika kita ingin membuka toko di aplikasi e-commerce pun cukup mudah. Kita tinggal mencari tautan untuk membuka toko tersebut. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, ketika kita ingin membuka akun di beberapa e-commerce harus memerlukan NPWP sebagai syarat untuk membuka akun toko tersebut. Hal tersebut menurut saya sangat mudah karena hanya dengan begitu kita dapat membuka toko dan menjual barang yang kita ingin jual. Jadi e-commerce di dunia sekarang menurut saya sangat berguna dan layak untuk dipertimbangkan sebagai salah satu bisnis sampingan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share materi ini. Semoga berguna bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.